Sosok bisa nge-review, sosok ngerti F&B. Ini gue chefnya. Yang katanya mematikan UMKM tapi malah bikin maju dan bermanfaat nih untuk UMKM. Dan dalam video, William terlihat bersama dengan Tata Cahyani dan juga Bobby. Halo semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana netizen yang seperti Intel nih, yang mana baru-baru ini mereka berhasil menemukan jejak dari Code Blue. Ternyata teman-teman, Code Blue itu dulunya adalah seorang chef. Dan gak cuma itu doang nih, lingkup pertemanan Code Blue juga benar-benar sangat membuat netizen menjadi terkejut. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Teman-teman, sebelumnya itu dalam video yang beredar nih, Farida Nurham mengatakan bahwa Code Blue ini seperti sok-sokan ngerti tentang F&B. Ya Allah, tak pikir kayak Chef Juna. Makanya nggak pakai video, nggak pakai foto. Sosok bisa nge-review, sosok ngerti F&B. Buat yang belum tahu nih, F&B itu merupakan singkatan dari Food and Beverage. F-nya adalah Food dan juga B-nya itu Beverage. F&B sendiri adalah layanan yang mencakup proses menyiapkan serta menyajikan makanan dan juga minuman kepada pelanggan. Nah, untuk Code Blue sendiri memang dikenal sangat pedas dalam review. Dan pedasnya juga ada alasannya teman-teman. Kalau makanannya dirasa kurang enak atau bumbunya kurang fresh, maka barulah Code Blue akan memberikan komentar yang pedas. Tapi kalau makanannya emang enak, nothing problem with that, Code Blue juga akan muji kok. Mantap. Penilaian seorang Code Blue terhadap makanan memanglah sangat detail. Dan maybe ini kali yang membuat Omai berkomentar sok-sokan ngerti F&B. Lantas yang menjadi pertanyaan kita adalah, penting gak sih pengetahuan tentang F&B sebelum melakukan penilaian terhadap makanan? Nah teman-teman, kalau menurut aku secara pribadi ya, untuk seorang food blogger atau food blogger itu memang harus tahu juga sih bagaimana ilmu pengetahuan mengenai F&B. Karena kalau mereka udah tahu nih dasarnya atau udah tahu nih bagaimana pengetahuan tentang F&B-nya, pas nanti mereka berkomentar, kita sebagai penonton juga tahu apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai dari makanan tersebut. Lantas bagaimanakah dengan Code Blue? Apakah dirinya memiliki pengetahuan tentang F&B? Jawabannya adalah yaps, Code Blue memiliki pengetahuan tentang F&B. Karena baru-baru ini netizen Indonesia telah bergerak bak Intel dan menemukan fakta bahwa William Anderson yang merupakan bagian dari Code Blue adalah seorang chef. Hal itu terlihat dari beberapa video yang menunjukkan dirinya memasak, dan bahkan di sini tertuliskan Chef William. Namun sejauh ini untuk William Anderson memang tak pernah mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang chef. Bahkan di podcast yang aku nonton kemarin, ia juga tidak pernah mengatakan bahwa oh aku adalah seorang chef, jadi aku tahu bla 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 bla. Nggak pernah seperti itu. Kalau tidak salah nih, di podcast yang sebelumnya dia hanya mengatakan lulusan S2. Setelah itu dia juga tidak menyinggung apapun tentang dirinya yang chef di masa lampau ataupun tidak. Dan ada satu fakta lagi mengenai Code Blue. Ternyata tidak hanya dirinya saja yang menjadi seorang chef, tapi adiknya juga adalah seorang chef. Technically sejarahnya nih adik gue chefnya. Adik gue namanya Isaura. Adapun untuk adik dari William Anderson bernama Isaura. Berdasarkan profil LinkedIn-nya, ia merupakan seorang chef dan konsultan toko roti or pastry, serta ahli gizi ketogenik berbahan dasar tanaman yang pasti dalam 5 bahasa. Wow. FYI, Code Blue juga menceritakan bahwa ia menjadi food blogger berdua bersama dengan sang istri. Namun ia hanya menampilkan wajah sang istri lantaran dirinya juga tidak suka tampil di depan kamera. Ia juga mulai aktif sejak Januari 2023 lalu. Awal mulanya menjadi food blogger berawal dari hobinya yang suka kulineran. Ia juga kerap merasa terbohongi dengan review dari kebanyakan food blogger. Lebih lanjut, ia mengatakan, kita berdua suka jalan. Sebelumnya kita research dulu kan mau kemana. Suka cek juga food blogger, tapi 9 dari 10 mengecewakan. Saat itu ia juga mengunjungi restoran bintang 5, tetapi menurutnya kualitasnya kurang. Ia pun melakukan review jujur dan diunggah di media sosial. Dari situ kita lihat animonya bagus. Mereka juga welcome dan diskusi. Gua lihat ada kesempatan untuk bikin konten terus yang jujur dan apa adanya. Menjadi food blogger yang berani memberikan review jujur tentu banyak pro dan kontra. Namun untuk Code Blue tidak bermaksud untuk menjatuhkan usaha orang lain. Perlu diketahui kita tidak merosting, tapi kita coba untuk mengutarakan apa yang kita rasakan. Kadang-kadang karakter gue bisa keluar. Banyak sekali video yang tidak gue post karena terlalu kasar. Ia kemudian menceritakan bahwa ia juga kerap mendapatkan endorsement, yang artinya adalah ia mendapatkan bayaran dari pemilik restoran. Meskipun demikian, ia tetap mereview secara jujur. Menurutnya, review jujur yang bernada negatif bukan berarti makanannya tidak enak, namun ada hal-hal tertentu yang belum mencapai standar mereka.
Selain menemukan tentang jejak digital yang menyatakan bahwa Coldblue adalah seorang chef, netizen juga menemukan fakta lain tentang circle dari Coldblue. Dan dalam video, William terlihat bersama dengan Tata Cahyani dan juga Bobby. FYI, Tata Cahyani lahir dengan nama lengkap Raden Ayu Ardia Pramesti Regita Cahyani Surjo Sobandoro, yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 1975. Tata merupakan putri pertama dari RM Bambang Sujahjo Aji Surjo Sobandoro. Ia juga sangat dikenal publik sebagai mantan istri putra bungsu Presiden Soeharto, yakni Tommy Soeharto. Tata dan Tommy saat itu menikah pada tahun 1997 dan bercerai pada tahun 2006. Setelah lama bercerai dengan Tommy Soeharto, Tata diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang aktor sekaligus presenter ternama Hollywood yang bernama Bobby Tonelli. Nah, teman-teman melihat bagaimana William yang bergaul bersama dengan Tata dan juga Bobby, ini sekali lagi menunjukkan bagaimana circle dari seorang William, yang mana circle-nya memang tidak main-main ya teman-teman. Terlepas dari itu semua nih, bagaimana sih impact dari bad review yang diberikan oleh Coldblue, dan apakah review jujurnya berniat untuk menjatuhkan usaha orang atau bagaimana nih? Mengenai jawaban akan pertanyaan itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Coldblue dalam podcast yang sebelumnya, terutama di podcastnya Denny Sumargo yang kemarin. Untuk diketahui ini, nama Coldblue diduga merupakan plesetan dari istilah Coldblue di dunia medis. Seperti yang aku lihat dari laman resmi Kementerian Kesehatan nih, Coldblue sendiri adalah sistem aktivasi untuk kondisi gawat darurat pasien yang membutuhkan pertolongan dan juga penanganan medis sesegera mungkin. Biasanya, Coldblue digunakan untuk para pasien yang mengalami kondisi henti jantung. Jika kode ini sudah disebutkan, maka para petugas harus sudah siap untuk memberikan respons secepat mungkin. Tim dari Coldblue yang melaksanakan pertolongan medis pada pasien henti jantung akan melakukan bantuan hidup dasar agar dapat mengembalikan dan juga mempertahankan fungsi vital organ. Jadi teman-teman, nama Coldblue ini terinspirasi dari Coldblue di dunia medis. Oke, itu adalah inspirasinya ya. Dan untuk filosofi atau makna dari nama Coldblue juga sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Ibaratnya tuh kayak gini, ketika mereka mereview sebuah restoran ataupun warung dan juga lain sebagainya, itu menandakan bahwa tempat tersebut dalam keadaan yang gawat. Dan kalau udah gawat, berarti mereka butuh yang namanya pertolongan. Nah, di sini Coldblue itu menekankan bahwa ketika mereka memberikan yang namanya bad review, restoran ataupun tempat makan itu bukan berarti dijatuhkan oleh mereka, enggak. Tempat makan tersebut sudah jatuh. Dan dengan kritikan yang diberikan oleh Coldblue, seharusnya ini dapat digunakan supaya mereka itu dapat bangkit, bukannya malah terkubur. Dan perlu kalian catat juga bahwa untuk nama Coldblue itu bukan hanya merujuk kepada William Anderson doang, tidak, tapi juga merujuk kepada Rosa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk nama Coldblue ini merupakan nama tim, bukan nama perseorangan. Dan ada juga beberapa testimoni bahwa kritikan dari Coldblue tak membuat usaha orang menjadi terkubur. Pertama misalnya dari Nyakopsah. Nyakopsah sendiri mengatakan bahwa usahanya tetap ramai kok, dan dia juga tidak menderita kerugian dikarenakan kritikan-kritikan dari orang-orang, termasuk kritikan dari Coldblue juga. Karena untuk Nyakopsah juga sudah lama jualan, dan untuk para pelanggannya itu sudah tahu bagaimana konsep dari Nyakopsah. Nah, untuk Nyakopsah itu berlapang dada menerima kritikan yang sudah diberikan, dan dia juga menjadikan kritikan itu sebagai bahan evaluasi. Dan sekarang banyak banget yang berubah dari Nyakopsah, mulai dari kebersihan itu benar-benar dijaga banget, bahkan mereka juga menyiapkan tim yang akan membersihkan tisu-tisunya. Selain itu, Nyakopsah juga turun langsung ke dapur, dia juga selalu mengecek bagaimana makanan tersebut sebelum disajikan kepada para pelanggan, kayak gitu. Mantap kan, jadi semakin lebih baik nih. Selain itu di sini juga ada Shizuka Mentai yang sudah speak up tentang bagaimana impact yang didapatkannya setelah mendapatkan bad review dari Coldblue, yang katanya mematikan UMKM tapi malah bikin maju dan bermanfaat nih untuk UMKM. Semangat ya UMKM Indonesia, semoga bisa terus berkembang, belajar dari kesalahan dan memberikan yang terbaik untuk customernya. Terima kasih banyak untuk Coldblue dan Kak Rosa, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kemudian Shizuka Mentai juga sudah melampirkan sebuah screenshot yang menampilkan bagaimana Coldblue memberikan kritikan kepada mereka. Halo Kak, Blue udah coba semuanya dan semuanya enak. Ada beberapa poin nih. Yang pertama, mentai salponya cukup banyak, tapi crab sticknya itu kebanyakan. Torikatsu don, katsunya waktu dimakan udah benyek, jadi teksturnya lembek, nggak garing. Nasinya jadi terlalu lembek. Gyutan perfect, tapi ada kemakan tadi daging yang terlalu kering masaknya. Overall balance. Yakitori paling enak, tapi tidak boleh pakai nasi. Atau kasih optional yakitori with or without rice. Tapi nasi di yakitori paling perfect. Japanese rice and mirinnya terasa. Untuk dipsunya agak lembek, rasa bagus.
Selain itu, mereka juga dikasih masukan yang membangun dan langsung mereka perbaiki supaya customer lebih puas. Dan teman-teman, karena viral nih, followers TikTok dan IG dari Shizuka Mente itu langsung naik. Wow, amazing gak sih? Sold out, orderan melonjak 2 kali lipat. Kita ngetek Cold Blue dan di repost, akhirnya DM banjir pada mau cobain. Karena kita di Bali nih, banyak banget dari luar kota yang mau cobain. The power of RR Cold Blue is real. Jadi teman-teman dapat kalian perhatikan di sini bahwa untuk Cold Blue juga tidak hanya memberikan kritikan saja, tapi kalau emang enak ya bakal dibilang enak gitu. Dan seandainya kalau ada yang dirasa kurang sama Cold Blue seperti yang sudah kalian baca tadi, Cold Blue juga akan memberikan masukan dan juga saran supaya nantinya ada perkembangan. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, maybe, sikap, tindakan, dan everything. I'm so sorry banget. Dan nanti kalau aku ada misinformasi nih, ntar langsung aja ya koreksi di kolom komentar. Thank you so much. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.